Baru kali ini saya mencoba khotbah pakai talit. Tadi dilihat enak ya. Saya mau ikutan. Semoga gak jatuh-jatuh. Kalau sudah tanya, kenapa Bu? Tiba-tiba pengen khotbah pakai talit. Karena hari ini saya mau bicara dari sisi Tuhan. Jadi saya berharap saudara menangkap ya hati Tuhan. Saudara, hari ini pada waktu saya berdoa, sebenarnya selesai tanggal 17, tanggal 18 saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, betapa aku bersuka cita. Betapa aku itu jatuh cinta sekali lagi dengan semua pasukan dan apa yang kalian buat. Dan Tuhan hari itu berkata, aku rindu memberi kecupan cinta. Kecupan yang dari hatiku buat setiap anak-anakku. Saudara, karena itulah pagi hari ini saya mau coba bahas tentang kecupan. Dan ternyata banyak sekali saudara ayat tentang kecupan. Saudara, tentang ciuman, kecupan, pelukan, ternyata banyak sekali. Saudara, dan saya cuma ambil, tidak ada saudara ya 1/10-nya. Saya cuma ambil beberapa ayat. Dan saya berharap saudara menerimanya seperti Tuhan sendiri yang ingin memberikan buat saudara. Ini bukan saya yang pengen kasih. Kecupan itu tidak dari kita buat Tuhan. Hari ini Tuhan pengen ada kecupan dari Dia yang saudara sambut dengan hati, yang saudara terima dengan sukacita. Karena saudara sudah buat tanggal 16, 17, 18 adalah kecupan cinta dari setiap saudara untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah menerimanya dengan sangat sukacita. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari anak-anak pemenang, mulai dari STT, mulai dari semuanya. Pasukan Jakarta, BMN, semuanya. Kalian memberi kecupan cinta dengan cara masing-masing. Dan hari ini biarkan Tuhan memberi kecupan cinta buat saudara. Saudara, yang pertama dia berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintanya lebih nikmat dari anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Saya cuma pengen dalam bahasa Indonesianya saudara ya. Dalam terjemahan lain dikatakan, biarlah ia mencium aku again and again. Menciumiku lagi dan lagi. Karena cintamu lebih manis dari anggur. Saudara, Tuhan itu tidak cuma sekali mengecupmu. Dia sungguh-sungguh pengen again and again mencium. Tapi apakah saudara itu menikmati? Ada banyak orang saudara di dalam pelayanan dan di dalam hidup saya dicintai sama saya. Tapi mereka tidak pernah yakin. Saudara, yang tadi khotbah Ibu Christine Karunia adalah konselor dan guru yang menjadi teman yang terbaik dari begitu banyak murid-murid. Saudara, saya mau jujur sama saudara ya. Saya itu naksir dia dalam arti kata, saya sudah tertarik dengan kedalamannya soal jiwa. Dari 8 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini ya saudara, cinta saya bertepuk sebelah tangan. Dialah orang yang jelas-jelas menolak cinta saya. Saudara, setiap kali saya bilang ini, Tin, saya ini senang banget loh ngobrol, konseling sama kamu. Ah ibu, terus pergi saudara. Saya ini ajak makan, ya. Saudara, saya ini bilang gini, Christine, saya ini pengen banget neraktir kamu di makanan yang mewah, yang enak. Saudara tahu nggak dia bilang, Ibu, jangan makan yang seperti itu, nggak sehat.
Pokoknya ya setiap kali saya ini menyatakan cinta. Maaf ya, maaf. Kalau saya menyatakan cinta memang enggak, mungkin enggak sesuai dengan selera saudara. Saya tuh kalau menyatakan cinta seringkali ngajak makan. Itu cara saya menyatakan cinta, saudara. Saudara, dan saya ngajak makan dia. Dia bilang, sorry ya bu, gak sehat. Sorry ya bu, saya gak makan daging. Sorry ya bu, ini waktu itu kita makan di mana ya Tin? Yang saudara, pokoknya piringnya kotor sedikit, sendoknya kotor sedikit. Dan beliau sudah tidak bisa makan. Saudara, jadi sampai hari ini saudara, cinta saya adalah cinta jarak jauh. Ada lagi orang yang saya sangat cinta. Saudara, dan saya tuh gak tahu kenapa kalau sama dia kerja dan khotbah bersaut-sautan itu sangat oke. Saudara mau tahu siapa? Ibu Iren Sugiarto. Itu juga orang yang setiap kali saya cintai. Saya bilang gini, Ren, khotbah bareng yuk sama saya. Ah, ibu-ibu aja. Ren, ya. Saya tuh suka banget. Apalagi kalau udah dia khotbah yang bikin nangis orang ya. Saya tuh gak tahu kenapa jatuh cinta sama dia, saudara. Ya. Saudara, tapi setiap kali saya bilang ini, Iren, ayo khotbah bareng. Yuk pergi KKR bareng. Enggak bu, saya sibuk. Bahkan kalau saya undang makan, dia punya banyak alasan. Maaf ya bu, rapat, sibuk, pekerjaan. Akhirnya cinta saya, kalau dia bukan bertepuk tangan sebelah, tapi kalau dia cinta kita jarak jauh. Dia orang yang gak berani sejujurnya membuka diri terlalu banyak. Gak berani. Saya gak tahu kenapa. Maafkan saya kalau salah Bu Iren, kan ada di depan saya. Menurut saya dia kalau menyintai itu standarnya segini. Jadi daripada sakit, lebih baik kita tahu sama tahu dengan memberi standar segini. Ini menurut saya loh ya. Saya tidak tahu apakah benar. Nanti beliau akan mimpin deklarasi. Mungkin membenarkan atau menyalahkan saya. Tapi ini adalah reaksi. Yang saya mau bahas ini, reaksi. Setiap orang itu punya reaksi pada waktu dicintai. Tapi ada banyak orang, saudara, pada waktu Tuhan menyintainya dengan mendidik. Waktu Tuhan menciumnya dengan ajaran. Waktu Tuhan menciumnya dengan memberikan tanggung jawab. Saudara mundur. Dan dia tidak pernah bisa mencium saudara again and again. Saudara pasif alfa, contohnya, saya kok di sini tembak langsung, adalah orang yang setiap kali Tuhan menyertai dia dan menjawab doanya, walaupun tidak dengan seperti yang dia pikir. Dia akan selalu melihat itu sebagai tongkat pukulan dan bukan sebagai kecupan. Saya berdoa. Adakah di sini orang yang bisa berkata, Tuhan, again. Saudara, setiap kali saya memberikan beban, tanggung jawab, tugas, itu tanda cinta saya. Karena saya begitu bangga dengan orang-orang tertentu. Tapi orang-orang tertentu, saudara itu merasa bahwa itu adalah, saudara ya, tekanan. Saudara, saya pernah ngomong begini sama Ibu Nita. Ya, kenapa saya sebut nama dan saya ngomong terus terang, supaya saudara belajar dari hidup mereka. Dan supaya saudara itu, saya berdoa dan mengerti gini, semua pemimpin juga punya kelemahan. Dan kita sama-sama belajar. Saudara, saya tuh bilang begini sama Bu Nita. Nita, dari semua pahlawan saya paling percaya di medan perang adalah kamu. Saudara, buat saya ini maaf ya,
Seberapapun Joshua jago perang, saya masih lebih percaya Bunita buat perang daripada Joshua. Jadi kalau ini ya, anggap di sini. Ini perang skala 1, skala 2, skala 3. Iblis yang paling gede, saya akan kasih ke Bunita. Pasti. Saudara, itu adalah cinta saya. Itu kecupan saya buat dia. Itu tanda bangga saya. Buat anak perempuan saya yang sulung, yang mewarisi ketentaraan saya. Tapi saudara, hari itu dia lagi error dan dia jawab begini. Ya, dan semua adik-adik saya boleh diketek mami. Dan saya harus selalu menderita dan kena serang, pukul berkali-kali. Saudara, dan dia bicara begitu dengan sangat sakit. Jadi kecupan itu tidak pernah dia bisa nikmati. Buat dia itu beban dan kesakitan. Hari ini, bolehkah Tuhan mengecup kita? Berulang-ulang again and again. Dengan cara yang mungkin kita tidak suka. Saya masih ingat saudara, pada waktu saya pulang dari Bandung. Saudara, hari itu saya pelayanan dan menurut saya keren banget saya. Saudara, saya itu pelepasan massal. Dari atas saya bilang lepas free, teriak sini bam bam bam. Saudara, dan Tuhan suruh saya kebas-kebas. Tuhan suruh saya mengurapi. Dan saya sibuk ngobrol. Dan mobil saya tabrakan. Saudara, dan kaki saya perlu dibolongin 6 biji bintang Daud. Supaya saudara keluar darahnya. Dan butuh 2 bulan baru kempes. Tapi hari itu saudara, saya bisa rasakan kecupan cinta. Saya bisa rasakan Tuhan berkata, nak, kalau engkau tidak biasakan diri buat kebas-kebas. Kalau engkau tidak biasakan diri untuk sungguh-sungguh alert. Waspada 24 jam. Di depan musuhmu akan lebih besar lagi. Dan di depan musuhmu akan menghabisimu. Saudara, setiap kali saya melihat tanda itu di kaki saya, ada tanda 6 titik bintang Daud. Saya bilang, Tuhan, terima kasih buat setiap kecupan cinta. Itu mengingatkan saya untuk selalu kebas-kebas doa. Mengingatkan saya untuk sungguh-sungguh saudara. Ya, waspada dan menutup setiap sudut. Setiap kali saya selesai perang. Saya berdoa pagi hari ini. Bisakah saudara menikmati cintanya? Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Christine. Anggur. Saudara, itu bisa memabukkan. Tapi itu juga manis, tapi bisa juga pahit. Bisakah kita menikmati anggurnya? Walaupun kadang-kadang anggurnya itu terasa pahit. Kadang-kadang terasa manis. Kadang-kadang terasa asam. Tapi itu tetap cintanya. Yaitu anggur yang terbaik. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata mencium, kiss, kecupan. Ternyata keren banget. Saudara, sekali lagi seperti yang saya bilang, bahasa Ibrani selalu punya 7 arti buat setiap saudara ya, kata-kata yang tinggi. Saudara, dan yang pertama, ciuman artinya menyalakan api, menjadi bergairah. Bisakah saudara ini hari-hari ini minta untuk Tuhan mengecup saudara dan saudara kembali bergairah? Ataukah apapun yang kau buat itu biasa? Saya sekali lagi terima kasih. Saya gak berharap saudara banyak yang ke air terjun. Saya bilang cukup 1 panggilan 1 kali. Cukup provinsi satu cukup. Tapi saya melihat hampir semua saudara pergi. Dan itu buat Tuhan adalah kecupan kita. Kenapa kita melakukan dengan gairah? Kita
kita melakukan, saudara, dengan passion. Tapi kalau hari-hari ini saudara sudah berkata, Bu, saya ini kehilangan gairah, ayo minta. Bilang, kecup lagi aku Tuhan dengan api-Mu. Saudara, yang kedua, kecupan artinya melengkapi dengan senjata. Kadang-kadang ada banyak dari kita berpikir senjata itu pada waktu dibawain pedang. Tapi senjata yang paling kuat adalah senjata yang mengalir dari dalam. Pada waktu saudara punya kekuatan cinta, itu senjata yang tidak terkalahkan. Saya masih ingat pada waktu saya menghadapi preman, saudara. Hari itu ada preman datang ke tempat saya. Saudara, dia bawa 2 pistol, bawa golok segede-gede gini, saudara. 4 orang. Jadi 2 golok, 2 pistol. Saudara, saya suruh masuk ke rumah. Ya, biasalah diutus orang buat tidak benar melakukan sesuatu yang gak baik buat saya. Saudara, dan dia taruh di situ dan saya bilang duduk dulu yuk, ngomong dulu. Saudara, dan waktu dia duduk, mukanya preman ini itu mirip Michael Ambon. Michael yang penari kita, saudara ya. Dan tiba-tiba saudara, saya gak bisa ngomong saudara. Itu terpaan cinta menghantam saya. Saudara, tiba-tiba saya kangen sama Michael. Michael juga salah satu orang yang saya cintai dan juga bertepuk tangan sebelah sama saya. Saudara, dan hari itu saya melihat Michael di dia. Dan saya tiba-tiba ngomong, saya rasa kamu dari kecil loh sudah ditunggu Tuhan. Saudara, dan saya gak bisa bohong ya. Tiba-tiba itu ngalir dari dalam cinta. Yang saya gak tahu. Saudara, saya rasakan itu cinta Tuhan bersautan dengan cinta saya yang lagi kangen. Saudara, dan saya mulai ngomong, kamu Kristen kan? Kamu Ambon kan? Saudara, dan saudara dia gak bisa ngomong. Dan dia mulai nangis saudara. Dia mulai nangis dan saya bilang, saya tahu. Saya lihat darah di tanganmu. Kamu sudah pernah bunuh orang kan? Dia makin nangis, dia bilang sudah Bu 3. Tapi Tuhan bilang, balik nak, balik. Saudara, dan singkat cerita 4-4-nya nangis semua. Dan mereka bahkan bilang, Bu ini pistol bagaimana? Ya gak apa-apa, bawa pulang. Masa mau dikasih ke saya? Dan lagi ini juga pekerjaanmu. Saudara, dia tanya bagaimana pekerjaan saya seperti ini. Saya bilang pakai untuk kebaikan. Pakai untuk kebaikan. Sekali lagi. Saudara, itu ada senjata-senjata yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Ada senjata yang namanya saudara pengampunan. Ada senjata yang namanya keperkasaan. Saudara, dan kalau saudara biarkan Tuhan mengecup hidupmu, maka tiba-tiba apapun saudara dalam hidupmu itu penuh dengan senjata. Dan saudara akan menjadi sangat kuat. Saudara, dikatakan itu juga mengumpulkan orang. Kemampuan mengumpulkan orang untuk peperangan. Kalau saudara masih ingat, saudara Saul dicium Samuel. Kemudian setelah itu Saul jalan aja loh. Semua orang gagah perkasa mengikuti dia. Betul? Saudara, kadang-kadang saya itu ya sedikit GR gitu. Karena saya jalan kemanapun, saya ngomong 1-2 kalimat. Saudara, orang mengikuti saya. Kalau saya berkata, saya menarik, enggak lah, udah tua. Saya cantik juga enggak lah. Saudara, apalagi badan udah gak langsing tapi langsung. Tapi apa yang membuat itu? Kecupan Tuhan. Kecupan Tuhan. Saya pernah lihat kekerenan dari Bu Iren. Saudara, itu Ibu Iren diserbu dengan orang-orang yang marah.
Saudara, karena urusan sekolah, urusan sekitar. Pokoknya hari itu saudara ada 30 orang yang marah. Saudara, saya dampingi dan saya berkata begini, kamu ngomong dulu habis itu saya. Saya mikir begini, kalau Bu Iren tidak lolos, saya yang akan bicara. Saudara, dia mulai ngomong, tiba-tiba 30 orang itu nangis. Berkaca-kaca semua. Dan semua berbalik dari menentang Bu Iren, jadi menjadi pendukung Ibu Iren. Bahkan mereka berkata begini, Bu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Ibu? Jadi saya merasa saya tidak perlu bicara, saya menutup dalam doa, saudara. Saudara, ini kekuatan. Kekuatan untuk membalikkan hati. Kekuatan itu diberikan dan saudara bisa dapat kalau saudara dicium Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menikmati ciuman Tuhan. Saudara, kemudian yang lagi saudara, itu adalah ungkapan keterikatan dengan seseorang. Saya tidak tahu betapa indahnya terikat dengan Tuhan. Seberapa saudara menikmati itu. Ada banyak orang di sini pelayanan, kerja. Saudara duduk di kebaktian tapi saudara tidak pernah menganggap ini adalah home. Bahwa betapa bahagianya kalau kita ada di hadirat Tuhan. Dan kita terikat dengan Tuhan. Saudara, sesuatu yang buat saya nggak tahu lah dengan saudara. Tapi saya tuh ngomong gini, Tuhan, saya itu nggak takut apapun. Karena saya terikat dengan Tuhan. Jadi kalau terikat nih misalnya ya, lalu Ki, mari ke sini. Hai. Saudara, anggap tali ini mengikat kita. Ya. Maka kalau saya mau ke sini, otomatis dia ikut. Suka nggak suka, ini namanya terikat. Kita keliling ya Pak. Mari. Saudara, ya mau nggak mau. Saudara ya. Dia mau ke sini, saya tarikin aja, terikat kok dia. Dia mau duduk gak bisa, terikat. Ya. Nah, itu namanya terikat. Itu namanya terikat. Tapi Miel hari ini tidak terikat sama saya ke sini dia lari. Ya. Sekali lagi saudara. Bisakah saudara menikmati keterikatan saudara dengan Tuhan? Saya selalu berkata begini, seret aku kemanapun engkau pergi. Bahkan saya hari-hari ini teriaknya mungkin buat orang tidak rohani, poses aku. Saya bukan cuma Tuhan butuh terikat dengan engkau. Aku butuh engkau menguasai aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai cara pikirku, cara bicaraku, hatiku semua seperti engkau. Dan saya berkata buat kecupan itu Tuhan. Mengikat aku lebih lagi. Saudara, saya itu gak pernah berpikir tentang air terjun. Tapi begitu saudara di Grand Room, Ibu Nita Deborah berkata air terjun. Saya itu langsung tahu. Kenapa tiba-tiba saya rasa detaknya Tuhan. Air terjun. Saya langsung pelajari. Dan ternyata air terjun artinya adalah tata Tuhan sendiri. Tapi dasar katanya, akar katanya adalah menghabisi semua musuh. Tapi lebih keren lagi satu, melahirkan. Saudara, pantas Tuhan mau buka air terjun di mana-mana. Kita mau melahirkan sebuah generasi baru. Buat saya, saudara, keterikatan saya dengan Tuhan, sehingga begitu Tuhan ngomong, semua plan lain bas, hancur. Hati saya tiba-tiba gelora banget soal air terjun. Saudara, saya tuh gak pengen bikin arak-arakan. Saudara, tetapi pada waktu 17 sebelumnya Tuhan bilang begini, nak, berikan sekali lagi seperti khotbah Ibu Nita, dance of Mahanaim, dance of love. Di tanggal 17 itu buat saya seluruh hati saya ini nyala. Sampai saya ini sejujurnya
Di Sion tuh sembari bercucuran air mata ngomong gini, Tuhan aku pengen di jalan-jalan. Aku pengen di daerah, aku pengen di jalan-jalan, aku pengen nyentuh orang. Sekali lagi saudara, saya berdoa saudara terikat dengan Tuhan. Dan hari-hari ini biarkan dia mengecup kita lebih dan lebih lagi. Saudara, dengan cepat saja, karena artinya semua sangat dalam, menguatkan. Memberikan kekuatan, meneguhkan, menopang, memperbaiki, bersuka akan, menjadi satu, berhasrat. Saudara, saya berdoa, saudara berkata, kecup aku again and again. Dan ini semua menjadi bagian kita. Menjadi bagian kita. Tapi sekarang saya mau ambil beberapa, saudara ya, contoh kecupan. Saudara, Mazmur 2 ayat 12 berkata begini. Sujudlah sampai mukamu ke tanah. Di hadapannya dan ciumlah sang anak. Sebelum amarahnya bangkit atasmu. Ingatlah kemarahannya cepat menyala. Tetapi berkat melimpah menanti mereka yang berbalik untuk bersembunyi di dalam dia. Nah saudara, ini bersautan saudara ya. Saudara, dengan Mazmur 103, mari kita sambung. Engkaulah yang jiwaku rayakan. Kita sedang merayakan. Bagaimana aku dapat melupakan mujizat kemurahan yang telah engkau lakukan kepadaku. Engkau mencium hatiku dengan pengampunan. Tidak peduli yang sudah kulakukan. Engkau menyembuhkanku dalam dan luar dari setiap penyakit. Saudara, dia sangat pengen mengecup saudara dengan pengampunan. Untuk apa? Menyembuhkan saudara luar dan dalam. Hari itu ada seorang yang ulang tahun. Saudara, dan dia mendapat penglihatan yang aneh sekali. Dia lihat Tuhan Yesus mimpi, sudah bukan penglihatan. Mimpi Tuhan Yesus bawa tart. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini sama dia. Makan, nikmati. Dia bilang, aku gak punya pisau. Kok gak kasih pisau? Ini kan mimpi ya. Saya cari pisau dulu. Tuhan bilang enggak. Nikmati pakai tanganmu. Dan dia bilang gak bisa, kotor. Merusak tart yang begini bagus. Dan Tuhan bilang enggak nak. Enggak merusak. Enjoy. Nikmati. Saudara, dan dia ini enggak mau, tetap enggak mau saudara di mimpi itu. Saudara, dan kemudian Tuhan Yesus pakai tangannya, cowel itu tart, suapin dia. Saudara, dan saudara tahu dia enggak bisa makan. Dia bilang kotor Tuhan. Enggak proper. Tahu apa yang Tuhan buat? Tuhan ambil lagi satu lebih gede, diolesin di mukanya. Terus Tuhan ketawa ngakak. Saudara, dan tiba-tiba orang ini marah sama Tuhan. Dia marah dan dia bilang begini, gak begini caranya. Terus Tuhan dengan mata yang penuh kasih dia bilang, nah, hidupmu selalu segudang peraturan, segudang tuntutan, segudang perfeksionis. Itu yang membuat kau tidak bisa menikmati kenakalan anakmu. Itu yang kau tidak bisa nikmati teman-temanmu. Kau tidak bisa nikmati keluargamu. Ayo nikmati. Terus Tuhan bilang gini, ambil roti itu makan. Akhirnya dengan kesel dia ambil roti, dia coba makan. Terus Tuhan bilang begini, lempar ke aku. Dia bilang gak bisa, Tuhan itu gak sopan. Tuhan bilang, just one. Just one. Dan Tuhan lakukan itu.
Dia ambil roti itu, dia ikut makan dengan belepotan. Dan diajak main. Saudara, mimpi itu selesai. Begitu bangun dia nangis. Dia nangis. Dia bilang, Tuhan, Tuhan. Aku bahkan tidak bisa nikmati Engkau. Kalau Engkau tidak seperti caraku. Berapa banyak dari kita, saudara, kita tidak bisa nikmati kalau Tuhan gak seperti cara kita. Tapi hari itu orang ini disembuhkan. Dia nangis, dia bilang seperti yang tadi Christine bilang. Di jiwa kita ada yang harus ditaklukkan. Bahkan untuk diberkati, untuk menikmati aja di jiwa kita harus ditaklukkan. Saudara, dan pada waktu dia bebas, dia tiba-tiba bisa melihat anaknya dengan lain. Dulu ya, kalau dia lihat anaknya makan dengan wah semangat begitu ya, dia malu, dia bentak. Tiba-tiba dia bisa melihat kalau dibawa ke satu tempat anaknya lari-lari, dia bisa tertawa. Dia bilang, Tuhan, aku hampir merusak semua yang berkat yang ada di sekelilingku. Hanya karena ganjel di dalamnya. Yaitu selalu mau seperti yang dia mau. Rur, tanggung jawab. Saya tidak tahu dengan saudara hari ini, mungkin sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Saudara liar banget. Saya pernah lihat pemandangan ini. Hari itu saya lihat, ini mimpi saya sendiri. Saudara, saya lihat ada kuda. Dan kuda itu adalah kuda-kuda bagus tapi di luar, saudara. Di luar pagar. Saudara, dan setiap kali ada seseorang berusaha membawa pakai tali lasso, sudah tahu ya, menjerat kuda itu. Kuda itu marah dan pergi. Dan Tuhan bilang, berapa banyak kuda yang aku pengen jadikan kuda raja-raja. Aku pengen jadikan dia kuda yang gak pernah perlu khawatir tentang makanan. Dia akan selalu makan makanan terbaik. Pada waktu musim dingin akan diselimuti dengan kehangatan. Pada waktu ada acara, dia akan ditunggangi oleh sang raja. Tapi setiap kali ada tali lasso, dia marah. Saudara, hari ini kecupan itu bisa tali lasso. Saudara, kecupan itu bisa kehancuran dari apa yang kau buat. Kecupan itu bisa tekanan untuk mengeluarkan kepermataanmu. Bisakah engkau berkata, Tuhan, kecup aku supaya aku sembuh. Kecup aku dengan pengampunan. Karena seringkali saudara, kita sudah rusak sebanyak hal. Kita sudah rusak hal yang baik, hubungan, cinta, keluarga. Dan saudara, satu-satunya jalan untuk saudara menikmati dan menerima yang baru, saudara harus dapat kecupan pengampunan. Tapi kecupan pengampunan berarti membuat saudara dididik ulang. Dia mengampuni bukan berarti membiarkan. Itu beda jauh. Saudara, dia mengampuni tapi dia mendidik ulang. Karena itu ayatnya berkata, dia mengampuni tapi tidak sekali-kali melepaskan dari apa? Hukuman. Supaya apa? Supaya engkau dan saya sembuh luar dan dalam. Bisakah saudara sembuh luar dan dalam? Saudara, ada kecupan belas kasihan.
Mazmur 28 ayat 13. Jika engkau menutupi dosamu, tidak akan baik, Tuhan bilang. Tapi jika engkau mengakui dosamu dan meninggalkan, maka aku akan dikecup oleh belas kasihan. Saudara, saya adalah orang yang selalu datang ke Tuhan dengan free. Karena saya tahu ada kecupan belas kasihan. Saudara, setiap kali saya buat salah apapun, saya buat kegilaan, kebodohan apapun, buat saya itu gak pernah membuat saya mundur. Saya ini punya problem dengan beberapa orang. Problemnya apa? Setiap kali saya tegur, orang itu akan menghilang cukup lama. Ya. Ini kalau saya tegur, kalau yang ini saya gak mau sebut nama lah, takutnya nanti tersinggung. Saya tegur satu orang, dia menghilang 3 minggu. Saudara, ada lagi yang saya tegur. Saya memang kadang-kadang kalau negur kan terang-terangan ya. Saudara ya, di kebaktian di mana. Mungkin saudara bilang begini, Bu, kenapa ibu menegur terang-terangan di depan? Saya tahu ayatnya. Saudara, kalau saudara ditegur, saudara mintanya pengennya kan di kamar tersembunyi berdua ya. Terus kemudian saya pelan-pelan bilang, tadi salah, tapi gak apa-apa. Tapi maaf saudara, saudara ini ada di camp tentara. Ya, saudara ini pemimpin. Gak ada di pendidikan di camp tentara yang kalau ditegur, dipanggil baik-baik, masuk kamar. Gak ada saudara. Saudara di camp tentara pelajaran pertama lo datang jejer depan. Terus ngomong begini, bajumu kenapa gak rapi? Gampar. Kenapa itu sepatu gak disemir? Push up. Saudara pernah lihat film begitu? Sampai pernah ditanya begini, why? Saudara, dia berkata begini, kalau mental dari awal tidak dibentuk, tidak bisa jadi tentara. Seperti tadi yang Ibu Christine Karunia bilang, mau dikasih senjata sampai dikasih nuklir, kalau mentalnya kerdil, dia akan tetap apa? Kalah. Karena itu didikan tentara pertama adalah mental. Saudara, saya suka guyon sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kamu suka bikin saya ditertawakan di depan umum? Ya seperti tadi juga diceritakan sedikit. Saya itu dimaki sama guru di depan umum itu. Aduh ya, istilah saya sampai kenyang lah. Saudara, saya lagi baris. Saudara, ini baris antrean nih. Guru saya ngomong gini, biarin dia paling depan. Karena dia udah 4 tahun belum lulus-lulus. Biarin dia, kasih penghormatan buat mahasiswa abadi. Gituin saudara. Saudara, saya duduk di forum, ya, mau buat proyek. Guru saya lihat, keluarin semua gambar. Saudara, dia lihat gambar saya, dia bilang gini, anak TK juga lebih bagus dari kamu. Diberat, buang, celak. Saudara, setiap kali saya gambar, saya ngitung, salah. Dia bilang begini, kenapa sih kamu gak kawin aja? Di Indonesia itu kawin muda gak apa-apa loh. Kamu gak akan jadi arsitek gak? Terlalu bodoh. Saudara, saya tuh sampai dulu ya, pertama kalau mau pergi ke sekolah tuh sampai mules. Karena rasanya saya pasti akan dimaki lagi hari ini. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu suka banget menertawakan saya di depan? Dan Tuhan jawab dengan keren. Sampai kamu bisa ikut tertawa pada waktu orang menertawakan. Sampai kamu bisa bereaksi benar. Sampai kamu masuk di setiap selmu. Sikap, hati, reaksi semua seorang tentara Tuhan. Dia berkata, one day aku akan angkat kamu tinggi. Dan aku mau
setiap reaksimu benar. Saudara, dia buat saya sangat miskin. Berkali-kali saya tanya kenapa. Dia bilang supaya reaksimu benar. Supaya engkau mengalahkan setiap area kemiskinan. Kau mengalahkan kemiskinan karakter. Kau mengalahkan kemiskinan keuangan. Engkau mengalahkan kemiskinan iman. Kemiskinan kasih. Saya berdoa setiap saudara mengerti. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, tidak ada yang patut aku sembunyikan. Setiap kali betapa jeleknya kita akan lari. Tuhan, aku bodoh lagi. Hukum aku supaya aku ingat. Supaya aku tidak pernah buat kebodohan ini. Tuhan, aku ini bereaksi salah. Saudara, sejujurnya pada waktu saudara hater mulai muncul, saya tenang-tenang. Makin lama makin panas mereka. Mungkin juga panas karena saya diem. Tiba-tiba hati saya mulai kesel. Kesel dikit. Keselnya bukan kesel nyerang ke saya. Tapi keselnya karena bikin kacau umat. Pada waktu saya mulai kesel, Tuhan mulai ngomong, apakah itu sikap seorang panglima? Engkau dibuat menoleh hanya karena, ini istilah Tuhan ya, ada semut gigit kakimu. Memalukan. Saudara, saya ini cuma kesel dikit, beneran dikit. Saudara, dan istilah Tuhan bilang begitu. Apakah itu sikap seorang panglima? Sekali lagi, bisakah saudara dengan, dan pada waktu saya dimarahin Tuhan begitu, saya langsung bilang gini, ya Tuhan, malu-maluin. Ini panglima malu-maluin, malu-maluin. Saya bilang kalau hati saya tergerak cuma soal itu, malu-maluin. Dan saya kalau sudah begitu, saya akan berdiri di depan cermin. Dan saya bilang ini, terima kasih Tuhan untuk ciumanmu. Terima kasih untuk apa yang kau didik sekali lagi. Terima kasih karena pengampunanmu. Tapi saya mulai maki diri saya. Saya mulai lihat cermin dan saya bilang begini. Dengar ya. Lu reaksi lagi negatif. Bikin malu Tuhan. Jangan pernah kotori hatimu. Jangan pernah terganggu. Karena mata hatimu hanya melihat Tuhan. Saudara, coba hari-hari ini perang di depan tidak akan pernah berhenti sampai pengangkatan. Kalau saudara bilang begini, Bu, kita perang berhenti dulu, kita mau nikmati dulu. Hei, bangun. Perang tidak akan berhenti sampai pengangkatan. Jadi siapkan dirimu. Siapkan dirimu untuk menjadi lebih kuat. Lebih sakti, lebih tenang, lebih percaya. Biarkan dia mengecup setiap kali. Buat salah itu normal. Biarkan kau menikmati kecupan belas kasihan. Amin. Dan salurkan itu ke orang lain. Salurkan itu ke ribuan, bahkan jutaan orang. Supaya mereka tahu artinya diterima, artinya diampuni, artinya dibebaskan, artinya saudara diberi kesempatan baru. Karena itulah kecupan belas kasihan. Saudara, saya akan tutup karena kita masih mau perang, jadi saya masih tutup. Ada satu ayat ini Tuhan sudah ngomong sama saya sejak saya di Belanda. Saudara, dan buat banyak orang di bahasa Indonesianya jelek banget ya bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa saudara terjemahan dari TPT itu bagus banget. Dan saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Yesaya 66 ayat 3. Pegang ini, perhatikan ini. Jangan sampai kita salah. Saudara, ayatnya bilang begini. Yang mempersembahkan lembu sapi tanpa kerendahan hati
itu bagaikan membunuh seseorang. Yang mempersembahkan domba tanpa pertobatan, itu bagaikan mematahkan leher seseorang. Yang mempersembahkan hasil bumi tanpa kesungguhan hati, itu bagaikan mempersembahkan darah babi yang najis. Yang mempersembahkan dupa tanpa keikhlasan, itu bagaikan mencium ilah asing. Saudara, saya mau sedikit terangkan. Ke depan kita akan banyak mempersembahkan lembu sapi. Saudara, lembu sapi adalah yang tertinggi dari persembahan. Saudara, biar bagaimanapun, saudara kita ini sering merasa superior. Kita sering kali merasa melakukan paling banyak. Kita berkorban paling banyak. Kita di depan paling banyak. Kita menguasai Indonesia paling banyak. Saudara, dan Tuhan bilang, nah aku tuh bangga banget, aku nikmati itu kecupan. Tapi tanpa kerendahan hati, itu seperti membunuh orang. Saudara, Tuhan akan angkat kita lebih, percayalah. Tuhan akan berkati kita lebih, percayalah. Tapi mari minta hineni lebih lagi. Minta kerendahan hati lebih lagi. Karena tanpa itu, Mahanaim, kita akan sangat mudah membunuh dan melukai banyak orang. Saudara, yang kedua, dikatakan yang mempersembahkan domba. Jadi kalau mempersembahkan domba itu bukan mempersembahkan kayak persembahan raja-raja atau persembahan sebagai upacara. Tapi adalah pengakuan dosa. Saudara bersalah. Tapi pada waktu saudara bersalah, dan saudara mungkin bilang gini, ya udah saya salah sih. Oke, karena saya salah, saya doa 3 jam. Tanpa pertobatan. Saudara itu mematahkan leher orang. Saudara bisa bayangin gak? Mematahkan. Saya sering banget kesel sama beberapa orang. Karena gini ya, saya perlu hukum dia. Dan dia akan dihukum, terus kemudian gini, iya saya salah. Tapi ngomong salahnya aja begitu, iya saya salah. Hukum aja, itu namanya nantang. Bukan bertobat. Gak ada pertobatan di sini tuh, gak ada. Karena itu saya mau berkata buat setiap saudara. Ada banyak kali kita beralasan. Ya kita hendak nyelesain, kita beralasan. Dan itu sama seperti mematahkan leher. Bukan bertobat. Tapi bisakah kita, saudara, pada waktu Monas. Dan ada banyak kesalahan. Saya cuma bisa nangis. Saya gak pernah bilang begini. Ya karena ini, karena ini, karena ini. Saudara, saya berurusan dengan setiap yang melakukan kesalahan. Tapi saya cuma bisa nangis dan berkata, Tuhan, aku pemimpinnya. Aku yang gak teliti. Aku yang gak bayar dengan benar. Aku yang gak cover. Aku yang gak ngecek. Aku tahu hatimu buat Monas. Tuhan, tolongi betapa bodohnya. Tolongi aku. Tolongi. Saudara, dan setiap pertobatan yang dari dalam. Itu tiba-tiba merubah. Istilah saya itu menggerakkan Tuhan. Itu mendatangkan ciuman. Tapi semua pertobatan yang cuma di depan, lip service, itu seperti mematahkan leher. Karena diam-diam kita menyalahkan orang lain dan menuduh orang lain. Yang ketiga, mempersembahkan hasil bumi. Saudara, itu mempersembahkan dari kelebihan kita. Makanan kita, kekayaan kita. Saudara, seperti saudara mempersembahkan tarian
pujian. Itu mempersembahkan hasil bumi, kelebihan kita. Tapi tanpa kekudusan, tanpa kesungguhan hati. Itu yang sering kali saya ngomel sama penari, sama semua. Kalau kalian nari sembari eplek-eplek begini, terus saya marah, saudara. Why? Karena ayatnya bilang, kamu sedang menajiskan mezbah. Saudara, sampai Tuhan bilang, itu seperti kamu bawa darah babi, kamu kasih darah babi di mezbah. Itu menajiskan. Berapa kali kita deklarasi gak sungguh hati. Berapa kali kita menganggap ini show. Saudara, dan itu menajiskan. Dan mempersembahkan dupa. Saudara, ada banyak penari kita bawa dupa. Imam bawa dupa. Tapi tanpa, sebenarnya bukan keikhlasan, saudara. Saudara, tetapi sincere. Sincere itu bukan tulus, kesejatian lebih bagus. Saudara, tanpa kesejatian, saudara sejati nyembah. Makanya kalau istilah saya suka marah sama penyanyi kalau jadi ikan cupang. Saudara, ikan cupang itu kalau saudara nyanyi, praise the Lord, oh my soul, gitu ya. Tapi nggak sejati di sini. Hatimu tidak sedang praise the Lord, hatimu sedang mikirin masalah. Itu yang saya selalu marah kalau di akhir dari kebaktian, saudara nyanyi terima kasih sama segala kemuliaan dengan berkata gini, cepat selesai mentalnya. Kita mau tutup. Itu yang saya bilang, kita gak pulang kalau kamu gak nyanyi yang benar. Itu bukan soal keyboard dipencet dan dinaikin volume ya. Saya sebel banget tuh kalau reaksinya begitu. Saya juga sebel dengan saudara karena kita sedang menaikkan dupa waktu kita nyanyi terima kasih. Dan saudara gak sincere, gak sejati, gak ilahi, gak dari dalam mencium Tuhan. Maka engkau sedang mencium yang lain. Saya berdoa pagi ini, saudara menangkap ini. Biarkan kita mencium Tuhan. Karena Tuhan sangat ingin mencium kita. Biarkan dia mencium kita again and again. Ya. Hari-hari ini saya sedang merasakan ciuman Tuhan again and again. Sampai saya berkata, Tuhan, thank you. Thank you. Dia datang di saat-saat yang tidak saya duga. Tanggal 18 saya ke Bogor karena saya tahu itu kota raja-raja. Dan saya kebaktian di tempat Paleo Lydia. Dan saya melihat Tuhan mencium kita. Hari itu dia bilang buat setiap saudara. Saudara dapat, setiap saudara, bukan cuma yang di Bogor. Pinjam yang putih. Saudara, tiba-tiba saya lihat hujan seperti ini tapi kecil segini. Saudara itu turun ke semua pasukan yang bergerak. Tapi itu seperti semuanya dari permata. Dan itu berkilau banget, jadi gak bolong begini ya. Semuanya, daunnya ini berkilau semuanya segini-segini. Saudara, dan saudara itu turun. Dan dia bilang, nah itu karunia iman. Ke depan kamu akan membutuhkan karunia iman. Karunia iman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karunia iman yang merubah masa. Karunia iman yang menghentikan dan mengatur alam semesta. Karunia iman yang mengalahkan binatang itu. Dan Tuhan bilang sekali lagi, aku memberikan karunia iman buat setiap kalian. Buat setiap kalian yang bergerak.
dengan cara apapun. Saudara nikmati, saya lihat itu seperti itu masuk semua di hati. Dan Tuhan bilang, itulah hadiah dan kecupan untuk setiap yang kalian buat. Saudara, kita akan tutup.